Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Ayu Ainanur, NPM 104220005 dari kelas A Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi formulir. Definisi formulir. Formulir adalah dalam sistem informasi akuntansi mempunyai peranan penting dalam merekam transaksi atau kejadian yang berhubungan keuangan. Menjadi bagian awal dari sebuah siklus akuntansi dan berperan dalam pengendalian internal, maka pembuatan dan penggunaan formulir mesti dirancang dengan baik, terutama dengan memahami apa yang menjadi manfaat dan bagaimana pengawasan dalam penggunaan formulir. Formulir disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Formulir disebut media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contoh formulir itu ada formulir faktur penjualan, formulir jurnal, formulir rekening buku besar, dan lain-lain. Formulir faktur penjualan itu terdiri dari nomor formulir, tanggal, nomor urut, kode barang, nama barang, ada satuan, ada harga satuan, kuantitas, jumlah harga, nama pramuniaga, nomor kode pramuniaga, dan tanda tangan. Formulir elektronik. Dengan meluasnya pemakaian komputer untuk menjalankan bisnis, pemakaian formulir elektronik atau electronic form menjadi umum dan meluas dalam bisnis. Formulir elektronik merupakan ruang yang ditayangkan dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik. Penggunaan formulir elektronik sebagai media untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik memiliki berbagai manfaat. Di antaranya berikut ini. Tidak pernah kehabisan formulir. Yang kedua, tidak pernah ketinggalan zaman. Kemudian, ketidakefisien formulir dapat dihindari. Tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah, kecepatan pengisian formulir, kemudian ada penangkapan data dilakukan sekali, tidak ada data yang mengambang, dan kemudahan dalam pengelolaan formulir. Kemudian ada manfaat formulir. Dalam perusahaan, formulir bermanfaat untuk 1. Menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan, kemudian merekam data transaksi bisnis perusahaan, kemudian ada mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan, kemudian ada menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam organisasi yang sama atau ke organisasi lain. Selanjutnya ada golongan formulir menurut sumbernya. Formulir yang digunakan dalam suatu organisasi dapat digolongkan menurut sumbernya. Berdasarkan sumbernya, formulir dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Itu ada yang pertama, formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan. Kemudian yang kedua ada formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Kemudian yang ketiga ada formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Kemudian selanjutnya ada golongan formulir menurut tujuan penggunaannya. Pada dasarnya, formulir dapat dibagi menjadi 2 menurut tujuan penggunaannya, yaitu 1. Formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Kemudian yang kedua ada formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Prinsip dasar yang melandasi perancangan formulir. Dalam merancang suatu formulir, prinsip-prinsip berikut ini perlu diperhatikan. 1. Sedapat mungkin manfaatkan tembusan atau copy formulir. Kedua, hindari duplikasi dalam pengumpulan data. Ketiga, buatlah rancangan formulir sederhana dan seringkas mungkin. Kemudian yang keempat, ada masukkanlah unsur internal check dalam merancang formulir. Yang kelima, cantumkan nama dan alamat perusahaan pada formulir yang akan digunakan untuk komunikasi dengan pihak luar. Kemudian yang keenam, ada cantumkan nama formulir untuk memudahkan identifikasi. Kemudian yang terakhir, ada beri nomor untuk identifikasi formulir. Selanjutnya ada cantumkan nomor garis pada sisi sebelah kiri dan kanan formulir jika formulir lebar digunakan untuk memperkecil kemungkinan salah pengisian. Kemudian selanjutnya ada cetaklah garis pada formulir jika formulir tersebut akan diisi dengan tulisan tangan. Jika pengisian formulir akan dilakukan dengan mesin ketik, garis tidak perlu dicetak. Kemudian cantumkan nomor urut tercetak
Kemudian rancanglah formulir tertentu sedemikian rupa sehingga pengisi hanya membubuhkan tanda I atau X atau dengan menjawab ya atau tidak untuk menghemat waktu pengisiannya. Kemudian yang terakhir ada susunlah formulir ganda dengan menyisipkan karbon sekali pakai atau dengan menggunakan karbon beberapa kali pakai. Kapan formulir diperlukan? Dalam situasi apakah perusahaan memerlukan formulir? Ada 4 keadaan yang mendasari perlunya penggunaan formulir. Yang pertama, jika suatu kejadian harus dicatat, maka formulir perlu digunakan. Kedua, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali, penggunaan formulir akan mengurangi waktu penulisan informasi tersebut. Yang ketiga, jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama untuk memudahkan pengecekan yang cepat mengenai kelengkapan informasinya, maka formulir harus digunakan. Kemudian yang keempat, jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi, formulir perlu digunakan. Kemudian selanjutnya, dokumen sumber dan dokumen pendukung. Ditinjau dari pengelolaan data akuntansi, dokumen atau formulir digolongkan menjadi 2 macam, yaitu ada dokumen sumber, source document, dan dokumen pendukung atau supporting document atau corroborating document. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu, sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Selanjutnya ada transaksi dokumen sumber dan dokumen pendukung yang bersangkutan. Di sini ada transaksi, ada dokumen sumber dan dokumen pendukung yang bersangkutan. Contohnya ada transaksi penjualan tunai, perlu dokumen untuk faktur penjualan tunai, dan dokumen pendukung yang bersangkutannya itu pita register kas. Atau ada transaksinya penjualan kredit, dokumen sumbernya faktur penjualan. Dokumen pendukung yang bersangkutannya itu ada surat order penjualan, laporan pengiriman barang, dan surat muat. Demikian pembahasan tentang formulir dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.